So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini kita mau bahas HP baru itel yang hari ini launching, yaitu itel S26 Ultra atau itel Super 26 Ultra. Yap, S di sini artinya super ya guys. Dan ini itu udah dikonfirm juga sama itel, mungkin biar gak tabrakan sama S seriesnya Samsung. Ya, meskipun aku tahu maksud itel awalnya itu buat nyerempet Samsung dengan kasih nama yang sama dengan harga yang jauh beda. Oke, buat harganya sendiri ini ada di 2,3 jutaan buat varian 8 per 128 GB dan 2,5 jutaan buat yang 8 per 256 GB. Buat desain sendiri, itel S26 Ultra ini tuh bawa desain body curve yang lumayan compact dan tipis juga ketika dipegang. Jujur buat varian warna biru yang aku pegang sekarang ini tuh cukup cakep ya. Birunya agak gelap gitu dan ada sedikit sentuhan warna merah di tombol powernya. Kalau buat layout kameranya sendiri nih ngikutin S Ultra-nya Samsung. Ada 5 buletan gini yang terdiri dari 3 kamera, 1 IR sensor, dan 1 LED flash. Di sisi atas smartphone ini itu nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini juga nggak ada apa-apa. Dan di sisi bawahnya ini ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker yang jenisnya ini masih mono speaker. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC, terus ada juga IP rating IP65 yang menandakan smartphone ini itu udah tahan kena cipratan air sedang. Kalau buat layar, itel S26 Ultra ini tuh punya layar berpanel AMOLED, resolusinya Full HD Plus 1080x2436 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,8 inci. Buat layarnya ini udah cakep banget ya, punya 1 miliar warna, terus peak brightness-nya ini ada di 4500 nits dan punya refresh rate yang ada di 144 Hz. Yap, kalian gak salah dengar, refresh rate-nya ini ada di 144 Hz. Buat proteksinya pun juga udah mantap, itel nyematin layar dengan proteksi Corning Gorilla Glass 7i. Terus buat fingerprint-nya ini udah under display yang jenisnya optical. Buat kecepatan bacanya sih udah lumayan kencang ya, tapi emang belum bisa buat one tap. Overall sih kualitas layar yang dikasih sama HP ini itu udah mantep banget. Kita bener-bener dimanjain banget sama kualitas layar yang dikasih. Plus dapat desain yang mewah juga ya karena layar curve-nya. Kalau buat performa itel S26 Ultra ini tuh pakai unit SoC T7300 yang punya fabrikasi 6 nanometer. Kalau buat skor AnTuTu versi 11-nya ini dapat di angka 660.000. Angka yang lumayan tinggi dan cukup bisa jadi acuan lah buat HP-HP 2 jutaan zaman sekarang. Performa minimalnya tuh harus kayak gini. Dipakai main game Mobile Legends dapetin settingan ultra dengan frame rate super. Di game ini itu bisa lancar dapetin 90 fps tanpa kendala yang berarti. Ya frame drop ada sih sesekali, cuma itu bisa dihitung jari dan overall performanya buat mainin game yang satu ini udah aman banget dan nggak perlu dikhawatirin. Lanjut kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di smooth extreme dan di game ini itu bisa dapat 60 fps-nya ya, lancar tanpa ada kendala juga. Aku sempat main beberapa game juga, FPS-nya tetap stabil di FPS atasnya, ditambah buat gyroscope-nya jenisnya ini juga udah hardware yang bikin pengalaman mainnya makin asik lagi. Kalau buat Genshin Impact ini pakai settingan lowest-nya bisa dapat rata-rata 45 fps ketika lagi traveling dan 37 fps ketika lagi battle yang ngeluarin banyak efek. Ya kalau buat sekedar ngelarin misi harian di smartphone ini sih udah aman banget ya. Overall performa gamingnya udah cukup buat kita pakai kalau misal kita lihat harga yang ditawarin. Mainin game-game kompetitif macam Mobile Legends dan PUBG Mobile ini udah aman dan nyaman. FPS-nya tinggi dan menurutku ini juga udah nggak ada kendala yang perlu dikhawatirin. Kalau buat baterainya sendiri kapasitasnya ada di 6000 mAh yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 5%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 15%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya, sayangnya ini masih di 18 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 2 jam 15 menit. Buat sistem operasi, itel S26 Ultra ini tuh pakai itel OS 15 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri ini dapat 2 kali major update dan 3 tahun security patch. Di sini ada itel AI yang fitur-fiturnya ini lumayan banyak buat HP 2 jutaan. Ada AI Studio kayak AI Erase, AI Photo Extender, dan Sharpness Plus. Terus ada AI Note, AI Recording Summary, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kalian cek aja di settingannya.
Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Itel S26 Ultra ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utamanya resolusinya ini 50 megapiksel dan sisanya ini ada kamera makro serta pemanis yang entah ini apa namanya. Sementara itu buat kamera di bagian depan ini resolusinya 32 megapiksel. Buat hasil jepretannya secara mengejutkan ini cukup oke loh. Dramatisnya ini dapat banget saat foto-foto di kondisi yang terik seperti ini ya. Bayangan dan highlightnya itu punya kontras yang cakep di masing-masingnya. Detail foto ini juga cukup oke karena resolusi tingginya. Dan buat warna ini juga cukup hidup ya buat tips jepretan yang udah aku ambil. Nah, sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Itel S26 Ultra atau Itel Super 26 Ultra pakai resolusi Full HD 30 fps dan ini belum pakai ultra stabilnya ya. Nanti kita bakal coba pakai kalau misal udah diaktifin kayak gimana. Kalau belum pakai seperti ini, masih kelihatan goyang-goyang ketika dipakai jalan santai seperti ini. Sekarang kita bakal switch ya. Nah, ini ultra stabilnya, ultra steady-nya udah aktif. Ya, hasilnya jauh lebih stabil. Cuma ya, gambar sedikit di crop, lebih ngezoom gitu. Cuma kalau buat dipakai jalan-jalan, mending aktifin aja. Tapi kalau misal pakai tripod, nggak usah diaktifin juga nggak apa-apa. Ini buat perekaman Full HD High FPS atau 60 fps. Ultra steady-nya juga udah bisa diaktifin di resolusi ini. Jadi bisa kalian lihat sendiri kalau dipakai jalan tetap kerasa stabil. Resolusi 2K 30 fps. Ini juga bisa pakai ultra steady, hasilnya seperti ini. Cakep ya, stabilnya tuh di preview sih kelihatan banget stabil ya. Mantap. Oke, ini perekaman kamera depan Full HD 30 fps, belum pakai ultra steady, hasilnya seperti ini. Cukup lebar, tapi ketika dipakai jalan ya kerasa sedikit goyang-goyang. Sekarang kita bakal aktifin ultra steady. Nah, ini ultra steady udah aktif, cuma hasilnya sedikit nge-crop. Tapi kalau dipakai jalan ya lebih worth it buat dipakai. Kalau buat dynamic range kayak gini, warna awannya masih dapat, muka juga masih cukup terang. Kalau ini buat Full HD High FPS atau 60 fps, hasilnya seperti ini. Dynamic range seperti ini, cakep ya. Mukanya masih kelihatan, langitnya juga masih bagus warnanya. Dan ini buat 2K 30 fps, hasilnya seperti ini. Masih sama lah ya, kurang lebih. Buat kualitas perekaman antar resolusinya, kayak nggak ada yang dikurang-kurangin. Mantap. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Itel S26 Ultra ini sebagai HP 2 jutaan yang hadir di Indonesia ini kayak ngasih standar baru ya buat HP 2 jutaan. Minimal tuh harus kayak gini nih. Cuma tetap HP ini punya kekurangan yang cukup krusial. Pertama, ada di speakernya yang masih mono speaker. Dan yang kedua, charging speednya yang cenderung lambat. Ya, dua hal itu aja sih yang disayangkan harus disunat ya di smartphone ini. Padahal, kalau misal bisa kasih stereo speaker dan speed ngecas yang lebih kencang, aku bisa nobatin HP ini sebagai HP terbaik buat harga 2 jutaan. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.